Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes-lemesan, belum makan kali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Metik daun salam di kota Mekah. Agak kompak. Belakang ikut ketinggalan. Metik daun salam di kota Mekah, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para asatidzah, para guru, para kiai, para tokoh yang mohon maaf namanya saya nggak sebutin atu-atu karena memang nggak ada catatannya. Disuruh WA juga guru Idai kagak sempat nulis ngetiknya katanya. Jadi yang terhormat Akhinal Kabir Kiai Nur Hidayat atau Kiai Hidayat, kita doain beliau selalu sehat, panjang umur, ilmunya manfaat, selamat dunia dan akhirat. Guru kita Kiai Ustadz Niman Mukmin Mubarak. Iya, betul. Nimin. Iya, namanya lagi catatannya guru. Iya, kita emang belum makan, belum tidur ini enggak. Jadi mohon izin, mohon maaf. Para bapak, para guru, para tokoh mohon maaf. Bapak Haji, ya mohon maaf saya nggak sebut namanya atu-atu. Yang ikut saya Al-Mukarram Ustadz Imran Rosadi, Ustadz Mustaqim, dan juga Ustadz Faidullah, dan seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak, Ibu, adik-adik, remajawan, remajawati, ABG-wan, ABG-wati, jombloan, jomblowati, jandawan, jandawati, baik yang sedang bahagia ataupun yang sedang sakit hati. Ada yang sakit hati. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur. Tambahkanlah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la
Bismillah itu mula bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian, sholawat kepada Nabi kita sampaikan. Ini nasihat saya mulakan perihal ngaji, saya sampaikan. Tua muda harap dengarkan, semoga dikubur kita diselamatkan. Encang-encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin, harta bendanya yang dipikirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha insa'allahu ta'ala minal aminin li ridha'illah wa li safa'ati rasulillah wal karamah awliya'illah wa liman sa'a bil wilayah wa li jami' arwah hadirun jami' arwah muslimin muslimat, mukminin, mukminat, khususan jamaah masjid Awwabin, annallaha yatabassahum birrahmah wal maghfirah, sya'ulillah lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para bapak jamaah Masjid Awwabin rahimakumullah. Pagi hari ini kita setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kemudian tahlil dan zikir, membaca kisah maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita masih istiqomah duduk di masjid rumahnya Allah. Mudah-mudahan dengan niat baik, dengan hati yang baik, kita kumpul di tempat ini dengan ada santunan yatim. Mudah-mudahan ini jadi penyebab turunnya keberkahan, keselamatan, dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak, saudara, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Sehat? Sehat enggak? Sehat enggak? Nah, kemarin kita hampir 2,5 tahun dididik yang namanya COVID virus. Pada pakai masker. Kalau ada yang batuk, ada yang bengek, kita udah minggir aja tuh. Ya, ketakutan. Kenapa? Takut mati gitu. Ya. Kemarin pelajaran tuh. Hampir 2,5 tahun kita dididik. Tapi sekarang lancar-lancar aja. Benar. Maka saya sering nyampein dari kemarin tuh zaman COVID, sehat itu apa? Ada orang badannya sehat, ya bisa bergerak,
warawiri ke sono kemari, ya mulutnya berisik, ya gacor, tapi hatinya sakit, hatinya rusak. Apa yang keluar dari kata-katanya, apa yang keucap dari hatinya, doa-doanya, ya elah nyari duit susah amat ini ya ngojek, kan begitu. Ya elah ngojek hari gini 20.000, ini mau gua pulang diomelin bini aja ini. Itu orang sehat apa sakit? Lah sakit pak, hatinya, badannya masih sehat, benar. Kemudian bapak nih duduk di masjid, dapat minum, itu ada apa di piring itu? Lah makanin lah itu. Ya ada kue. Kemudian bapak nih di hati bapak lagi ngerut aja. Aduh acara lama banget ini, lama ini, kok mana lama ini mah lama dah. Kaki gue udah pegel banget ini, gue perlu tidur malam-malam begadang ini. Oh gitu. Itu orang sehat atau sakit? Sakit pak. Sama bapak di rumah punya istri, ya, kemudian istrinya ngomel, ya, kita bang, gua berumah tangga sama lu bang bertahun-tahun kagak pernah bang, gua lu beliin emas, kagak pernah bang, lu bahagiain bang, yang ada lu bang nyakitin mulu, nyakitin, Andra, begitu ya? Benar gak? Empuan tuh. Kemudian bapak sakit lah. Ketika bapak sakit, ya teng aja, stres, mati bapak. Naudzubillah min. Makanya pak, bini ngomel, alhamdulillah di hati, sehat itu seneng hatinya. Sehat, seneng hatinya itu singkatan. Di hati senengnya, bukan di mulut, bukan di status WA. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di status Facebook, alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah tuh pak di sini. Ketika bini ngomel di hati nih, alhamdulillah bini gua masih ngomel, tandanya bini gua masih hidup. Alhamdulillah, itu sehat. Lu jangan bini ngomel, wah bini ngomel. Coba kalau dibalik, bini bapak diem aja. Ayo, apa yang dirasain? Ayo, tahu-tahu cuci darah. Ayo, tahu-tahu kena ginjal sakit, mundar-mandir rumah sakit, enak. Lu mendingan bini bapak ngomel, tandanya sehat. Bener? Bener. Makanya pak, Nabi ngajarin, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad kita nih yang unsurnya dari tanah Bani Adam itu ada daging. Idza saluha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Kalau daging ini baik, maka bagus anggota tubuhnya. Wa idza fasada, kalau daging ini rusak, daging ini sakit, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan rusak. Wahia al-qalb, kata Nabi, itulah yang disebut hati. Makanya pak, ini masjid rumah Allah, waktunya kita muhasabah diri, introspeksi, datang ke rumah Allah, cek hati kita dalam kondisi apa nih? Banyak kotorankah? Banyak dosakah? Minta ampun. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi bilang, man lazima al istighfar
Siapa orang, artinya siapapun dia, mau tukang ojek, mau tukang dagang, mau ustadz, mau kiai, mau RT, mau RW, lazima istighfar, biasain minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah. Kata Nabi dikasih 3. Yang pertama, min kulli dikin makhraja, dari setiap kesulitannya, masalah hidupnya, Allah berikan jalan keluar. Nabi yang ngomong, Pak. Yakinin. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, dari setiap kesedihannya, kekecewaannya, Allah kasih kegembiraan, Allah kasih kebahagiaan. Warizquhu, rizkinya termasuk duit. Rizki itu zahir dan batin, termasuk iman dan Islam, itu adalah rizki yang paling besar, termasuk duit di dalamnya. Warizquhu min haitsu la yahtasib, dan rezekinya dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Yakini. Ketika kita membiasakan itu istighfar, minta maaf sama Allah, mohon ampun sama Allah, astaghfirullahaladzim, ampunin ya Allah, dosa saya banyak. Ngaku, Pak, masih hidup. Kenapa? Entah keburu mati, belum ngaku. Jangan apa yang gak diterima. Malam yugordir, kata Nabi. Kalau udah nyawa di tenggorokan kayak Fir'aun baru amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Malaikat kan kesel dikelepin, bisa lo mati lo, modar lo, Fir'aun lo. Gitu. Kenapa? Kebangetan. Ya, makanya kita ngaku mumpung masih hidup, ya kita minta maaf sama Allah. Dah. Ya, kalau kita ngaku Tuhan kita Allah, ya kita ini kotor, Pak. Nih, dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah itu menyampaikan kajian tasawuf ma'rifat bahwa beliau menyampaikan perbuatan dosa yang menjadikan engkau hina di hadapan Allah itu lebih baik daripada ibadah, sholat, tahajud, duha, jadiin sombong. Rajin sholatnya, tapi sama tetangga gedeg aja, sama tetangga benci aja. Ya, sama ustadz, sama guru benci aja. Ya, dengki aja. Itu orang sakit. Sama anak yatim enggak peduli, maka Quran bilangin ke kita, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalika yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Celaka, neraka wail buat orang-orang yang sholatnya lalai. Lalai itu, Pak, dalam Quran bukan hanya soal waktu, tapi bisa dibalik ke atas. Orang yang sholatnya lalai tiap hari ke masjid, tapi dia nggak peduli sama anak yatim, nggak ngasih makan fakir miskin, itu sholatnya lalai. Kemana tuh sholatnya? Maka baca Quran tuh bisa dibalik, Pak. Naik ke atas. Orang yang lalai sholatnya, dia nggak peduli sama tetangga, dia mah kenyang, duitnya banyak, tetangga gue mah bodo amat, mau kelaparan, mau mati, mau modal. Emang gue pikirin, yang penting gue senang, yang penting duit gue banyak. Bodo amat lah, itu Islam. Itu berjamaah. Enggak, Pak. Kita mukmin Islam, ya suddu ba'dahu ba'dan, saling menguatkan. Kalau kita kuat, ekonomi kita kuat,
keilmuan kita, pengetahuan kita kuat. Nih Islam, nih kampung bakal berkah. Nggak bisa kita ditipu. Nih Pak, sekarang zaman handphone. Bapak COD-an beli handphone karena Bapak nggak ngerti. Nih Pak, handphone 2 juta. Ketemuan, udah Pak, bayarin Pak. 1 juta aja. Ini aslinya 2 juta, boxnya ada. Ternyata giliran kita bayarin 1 juta, nyampe di rumah kita cek, kita cas, penuh 100%. Baru dibuka YouTube Kiai Idai, ya sama TikToknya, ya Ustadz Idai. Baru 5 menit baterainya ngedrop, habis, trek. Ya, ini mah handphone gak bisa kepake. Gara-gara apa? Kagak tahu. Makanya kita umat Islam kudu ngaji. Ada guru idai di sini nih. Ya. Ikut pengajian Pak, belajar, dengerin. Orang dulu tuh modal kuping doang. Tapi pada berkah hidupnya. Kenapa? Ama guru hormat, ama guru takzim, ngasih hadiah, peduli. Jangan kemana ama guru. Ya, ini kan acara berkat ada beliau, benar? Benar nggak? Kalau yang lain, ya belum tentu. Berapa banyak kok masjid diam-diam aja, sepi-sepi aja. Kenapa? Lah yang megang siapa? Makanya alhamdulillah Pak, di kampung ini ada beliau, doain biar sehat. Amin. Doain duitnya biar banyak, hidupnya biar berkah, ya biar selamat. Gitu. Kalau Bapak punya duit, bagi. Jangan datang giliran susah. Ustaz, saya lagi susah banget ini. Ngapa? Ini kita lagi dikejar-kejar utang. Begitu datang ke rumah guru. Jangan lempengan susah datang ke rumah guru. Ya, lempengan ngundang datang ke rumah guru. Ya, kalau ngakuin guru Pak, itu Pak minimal 3 hari. Kalau nggak ketemu 3 hari, batal jadi murid. Batal. Ya, kalau emang ngakuin guru, minimal ketemu 3 hari, minimal salaman. Habis ketemu udah pergi lagi, tegur guru. Jangan ketemu guru takut, lewos. Oh, ada guru ida, pergi ya, pergi. Naudzubillah min. Ya, makanya Pak, nih kita kumpul nih, sadar. Nih, terakhir jam berapa ini guru udah? 10 menit lagi, setengah 7. Saya juga Pak belum ngopi ini, belum makan. Ya, saya dari Rawabaca malam acara. Nih baru pulang bareng sama Ustaz Imran, Ustaz Mustaqim. Ya, ini langsung kali. Belum tidur ini. Belum tidur, belum ngopi. Oh ya, ternyata tadi saya mau ke sono, guru Idai. Rumahnya dikunci. Iya, ternyata mau ngopi dulu di sono. Iya, nyampe kemarin rezekinya emang rezekinya ini teh. Ya udah, saya alhamdulillah, saya seneng aja. Saya nikmati, masih mau ngomel. Ya, berarti saya kagak seneng dong hatinya. Berarti saya kagak sehat dong. Ya, orang yang kagak sehat, orang yang sakit lah cepat mati. Benar? Naudzubillah min zalik. Makanya udah Pak, sehat, senang. Ya, kalau kata dokter Agus tuh dari Surabaya Pak, secara medis nih, Bapak ketika senang hatinya, di hati Pak senangnya. Ketika Bapak senang hatinya, itu dalam tubuh kita nih, Allah udah nyiptain obat, namanya hormon endorfin. Ketika hormon endorfin ini keluar, Bapak nyengir, ya, Bapak senang, Bapak gembira nih dari hati, itu akan keluar dalam tubuh kita obat 300 derivat morfin, penghilang rasa sakit, karena Bapak seneng. Tapi kalau Bapak aduah, Bapak ngomel, itu namanya keluar nih dari otak sini hormon kortisol, pemicu darah tinggi, diabetes, stroke, jantung. Makanya ya, kalau yang keluar nih ayatnya sering dengar umat Islam, la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi lasadid.
Kalau lu bersyukur, lu ingat sama gua, terima kasih sama gua, kata Allah, gua tambahin. Sehat lu nambah, umur lu nambah, duit lu nambah, rezeki lu nambah. Tuh cara kita. Bini nambah. Ya masing-masing itu beda. Jangan pakai dibacain guru. Kita melelaki, akal kita kan panjang. Boleh rambut kita pendek. Kalau perempuan kan rambutnya doang panjang, akalnya pendek. Gitu. Peribahasa. Ya. Kalau kita bersyukur, ya kita senang, terima kasih, alhamdulillah sama Allah. Allah tambahin, Allah yang janji Pak, bukan presiden, ya, bukan wali kota yang janji. Kadang-kadang kalau manusia janji bohong, Allah yang janji. Kalau Allah udah janji, udah pasti benernya. Makanya ketika kita bersyukur ditambah. Bukan mulut, bukan WA, tapi benar dari hati keluar. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya masih hidup, saya bisa napas, tangan saya ada 2, mata saya masih melek. Iya, alhamdulillah. Jangan kita ngeluh. Ketika ngeluh itu keluar hormon kortisol. Hormon kortisol itu memicu darah tinggi, imun bapak tuh, daya tahan tubuh bapak itu lemah. Akhirnya virus, bakteri kuat, jadilah penyakit. Coba nih, bapak dagang di Bekasi proyek, ya, dagang sayuran atau dagang apalah di sana. Kemudian dagang dapat duit 1 juta. Pulang sore jam 5. Giliran pulang duit hilang 1 juta, boleh dagang dari pagi. Terus hujan, kehujanan, kepikiran, dagang dari pagi 1 juta duit hilang. Mana kehujanan. Itu nyampe rumah pilek bapak langsung. Kenapa? Kepikiran. Makanya hati-hati Pak. Berawal dari pikiran, ya ngeruwet aja ngeruwet. Maka ini masjid Pak, rumahnya Allah. Kita udah sering dengar umat Islam, yang bikin kita tenang apa sih? Apa duit? Banyak orang yang duitnya banyak nggak tenang. Dia narkoba, dia nyari dugem. Kenapa? Nggak tenang kok hidupnya. Allah udah bilangin, ala bizikrillahi tatmainnul. Engkau ingat Allah, yang kesebut nih di hati Bapak nama Allah. Allah, Allah, ya Allah, tenang. Kalau duit puyeng. Dah umur udah 50, pengen kalau ngeliat orang berangkat haji. Duitnya dari mana? Nanya duitnya dari mana? Kita umat Islam yakin apa kagak sama agama kita? Percaya kagak sama Allah? Bapak tadi sholat subuh takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Berarti duit kecil. Minta aja duit sama Allah. Ya Allah, saya minta duit buat pergi haji. Berapa karat? 80 juta. Ya udah, minta aja terus. Saya berangkat haji, ya Allah minta terus. Kalau belum dikasih jangan berhenti. Karena kita kan baru doa, baru seminggu berhenti. Ya, kita dapat Ji. Iya, putus asa. Terus Allah nguji kita. Lu sabar kagak? Yakin kagak lu? Kadang-kadang kita baru seminggu doa, baru 3 hari doa udah berhenti. Kenapa? Ketakutan. Akhirnya, ini mah nyari pinjaman Ji. Minjem lagi, kredit lagi, nyari bank keliling, minjem di kredipo, minjem di aku laku. Ya, pinjol, habis, kepala puyeng. Ya, datang, assalamualaikum. Wah, ini datang siapa ini? Ambon ini. Utang, ketakutan. Itu Pak.
Asbab begitu Pak, stres akhirnya kita cepat mati. Ya, yang bikin Bapak cepat mati stres. Mengapa sih? Ya, Bapak nggak punya duit, bini ngomel, beras habis, bocah sekolah kemarin daftar kagak punya duit, belum bayar, kurang 1 juta. Ya, belum punya buku, belum punya tas, belum punya seragam. Ya, akhirnya kita emang lelaki, dagang lagi sepi, akhirnya kita mojok aja, bini ngomel, kagak punya pikiran, emang dasar laki geblek, gua gila, agak tahu kan bocah sekolah masih ngutang begini, beras habis loh, bang loh, iya, mau makan ntar anak lu loh, anak banyak banget sih lu, doyan banget sih lu, habis katain kita, begitu ya, itu bener di pala, teng aja, kita mojok aja udah. Aduh, rokok kagak punya, kopi kagak punya, ya udah di pojok ya. Bocah lagi pakai ma jajan, mau minta lu babalu. Iya, datang tuh, bah jajan enggak, teng aja. Kik, mati kita Pak. Coba, ya, makanya Pak ada tafakur. Ada yang namanya berpikir, ada yang namanya merenung. Bapak kalau berpikir itu dangak. Orang kalau dangak, ini besok tanggal 20 kudu bayar. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Puyeng kagak ketemu. Tapi kalau kita nunduk begini Pak nih, ngelihat ke batin kita, hati kita. Ya Allah, ini saya kagak dapat duit karena memang dosa saya banyak. Ya Allah, saya kagak dapat duit kali ini, saya ada salah kali sama orang, kagak ziarah kali ke kuburan orang tua nih, saya lupa. Ya Allah, ingetin saya lupa sama kamu. Ya, saya banyak ngeluh, ampunin saya. Astagfirullah. Ketemu